Jadi kalau berbicara tentang pemikiran kalam itu sebenarnya sangat banyak aliran-aliran yang satu sama lain itu mereka saling bertentangan, baik dari segi pemikiran ataupun dari segi perbuatan tersendiri. Nah, perbedaan aliran ini diawali dengan lengsernya Sayyidina Ali yang pada saat itu terjadi peristiwa tahkim bersama Bani Muawiyah, dan pada saat itu ketika Sayyidina Ali menerima tahkim itu, maka ada sebagian golongan kaum Sayyidina Ali yang keluar dari barisan Sayyidina Ali karena mereka tidak setuju karena persetujuan Sayyidina Ali menerima peristiwa tahkim tersebut. Nah, golongan itu dinamakan Khawarij. Nah, Khawarij ini dalam segi pemikiran mereka sangat ekstrim. Mereka berani-berani dengan mudahnya mengkafir-kafirkan orang, terus menganggap orang yang tidak sejalan dengan pemikiran mereka itu dianggap sudah keluar dari agama Islam. Nah, selain Khawarij itu ada lagi Syiah. Syiah yaitu golongan yang masih tetap bersama Sayyidina Ali walaupun Sayyidina Ali itu menerima peristiwa tahkim. Dan semakin berjalannya waktu, lebih banyak lagi muncul golongan-golongan seperti Murji'ah, Mu'tazilah, terus Jabariyah, Qadariyah, Maturidiyah, Asy'ariyah, dan lain sebagainya. Nah, tentunya perbedaan-perbedaan ini sangat merugikan, khususnya bagi Islam tersendiri. Karena dengan perbedaan ini bukannya menjadikan Islam kuat, bukan menjadikan Islam itu bersatu, tapi malah terpecah belah. Nah, maka dari itu seharusnya kita, walaupun kita tahu bahwa zaman dulu itu golongan-golongan Islam itu sangat berbeda-beda, tapi seharusnya di zaman sekarang kita harus lebih berpikir moderat, lebih berpikir maju, dan lebih berpikir bahwa Islam itu tidak se-ekstrim itu. Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin, agama keselamatan, bahkan salamnya pun kan menjadi suatu doa bagi yang mengucap atau yang menjawabnya. Nah, terus perbedaan aliran ini tidak bisa dilepaskan keterkaitannya dengan politik. Karena zaman itu awalnya Sayyidina Ali lengser itu ya karena perpolitikan pada zaman itu. Perpolitikan. Sehingga semakin sini semakin ekstrim yang tadi itu memunculkan pemikiran baru yang berani-berani satu sama lain saling menyalahkan. Itu jelas dampaknya itu dari masalah politik ya. Ya, jelas. Kemudian melahirkan beberapa aliran, ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung. Yang disebut dengan pendukung itu Syiah. Pendukung Sayyidina Ali itu Syiah. Yang keluar dari barisan Sayyidina Ali itu disebut dengan Khawarij. Ya. Terus semakin kesini muncullah Murji'ah. Murji'ah itu golongan yang mereka ini lebih berpikir moderat gitu. Tidak se-ekstrim Khawarij. Mereka mengambil pandangan-pandangan dalam jalur tengah.
dia menyeimbangkan antara dalil-dalil nakli dengan dalil-dalil akli mereka yang rasionya saya pikir cukup bagus ya. Dan semakin kesini itu pemikiran Murji'ah kebanyakan itu dipakai oleh golongan-golongan Asy'ariyah yang imamnya itu Abu Hasan al-Asy'ari. Nah, antara al-Asy'ariyah dan ada juga yang dinamakan al-Maturidiyah. Al-Maturidiyah itu dibagi dua. Yang pertama itu ada Al-Maturidiyah Samarkand, ada juga Al-Maturidiyah Bukhara. Yang Al-Maturidiyah Samarkand itu lebih condong kepada Mu'tazilah. Paham-paham mereka lebih mendekati Mu'tazilah. Sedangkan Maturidiyah Bukhara itu lebih dekat kepada paham-paham Asy'ariyah. Baik dari segi dalil, segi pemahaman, ataupun dari segi keyakinan mereka baik tentang iman, surga, neraka, dan lain sebagainya. Jadi itu Al-Asy'ariyah itu nama aliran ya? Ya, nama aliran. Nama aliran. Jadi banyak sekali aliran-aliran dari disebabkan politik atau yang disebut pengangkatan tahkim. Ya. Banyak aliran-aliran, ya, salah satunya yaitu kesini ada Al-Asy'ariyah, Al-Maturidiyah gitu. Ya. Terus ingin bertanya itu kan disebabkan oleh politik ya. Pengangkatan atau yang disebut dengan tahkim apa? Ya, tahkim. Itu yang menjadi perpecahan yang tidak setujunya itu mengenai apa yang dimasalahkannya ketika Sayyidina Ali itu. Ya kan pada awal mulanya itu khalifah itu kan Sayyidina Umar. Setelah Sayyidina Umar Sayyidina Abu Bakar. Setelah Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Umar, terus Sayyidina Utsman. Nah, Sayyidina Utsman ini dibunuh. Meninggalnya itu karena dibunuh pada beliau masih sedang menjabat. Nah, setelah beliau wafat, lalu digantikanlah oleh Sayyidina Ali. Namun pada pemerintahan Sayyidina Ali, pembunuhan Sayyidina Utsman ini tidak terpecahkan. Dan ada golongan dari Bani Muawiyah yang menuntut agar Sayyidina Ali menuntaskan atas kasus pembunuhan Sayyidina Utsman ini. Nah, semakin berjalannya waktu, golongan Muawiyah ini lebih memerangi kepada Sayyidina Ali sehingga terjadilah dua kubu. Pada saat itu masing-masing kubu sangat kuat gitu. Masing-masing kubu sangat kuat. Nah, dan pada akhirnya golongan Bani Muawiyah ini memberikan tawaran kepada Sayyidina Ali, sudahlah atas nama Quran kita berdamai saja. Itu peristiwanya Al-Quran itu di ujung tombak yang dibawa oleh Bani Muawiyah dan diterima oleh Sayyidina Ali. Oh, itu jadi berangkatnya dari ada pembunuhan ya, pembunuhan Sayyidina Utsman, kemudian dilanjutkan oleh Khalifah Sayyidina Ali untuk menuntaskan siapa pembunuhnya gitu. Dan pada akhirnya pada zaman Khalifah Sayyidina Ali itu ada yang pro dan ada yang kontra. Gitu. Terus berangkat dari politik kemudian memecahkan siapa yang membunuhnya menjadi melebar gitu. Yang saya sangat menarik ini gitu. Jadi menarik itu jadi melebar, jadi banyak aliran-aliran yang di dalamnya
ada kaitannya dengan akidah-akidah gitu. Iya. Makanya untuk zaman sekarang Ya. kegiatan-kegiatan politik yang dibalur agama itu untuk agama Islam sudah tidak aneh. Begitu. Karena pada zaman dulu pun, pada zaman sahabat pun sudah seperti itu. Bahkan pada zaman dulu lebih ekstrim yang menyangkut akidah, iman, neraka, dan lain sebagainya. Kira-kira dari penjelasan tersebut, saya layak tidak kalau mendapatkan nilai A+ gitu? Secara penjabaran mengenai ilmu kalam ini layak untuk mendapatkan A karena dalam penyampaiannya sangat bagus ya. Isinya mungkin untuk selanjutnya bisa diberikan contoh-contoh karena ini berkaitan dengan kesana akidah, kemudian bisa dijelaskan bagaimana ini aliran ini ketika melakukan dosa walaupun semuanya dibingkai dengan Islam gitu. Tetapi berikanlah contoh-contoh untuk penjabaran selanjutnya. Terima kasih.